pagi semuanya. Apa kabar? Ya, ketemu lagi dengan saya setelah sekian lama tidak membuat video. Kali ini saya mencoba untuk membuat video sharing bagaimana saya di-reject oleh sebuah jurnal ketika mensubmit sebuah manuskrip. Jadi kita cerita pengalaman ini tidak hanya pengalaman yang senang-senang aja, tapi juga kita pengalaman yang ya cukup sedih karena ditolak oleh jurnal. Oke, baik. Saya langsung saja, mungkin jangan lupa ya tetap subscribe di channel saya di Octavian Rama. Oke, langkah yang pertama dalam melakukan submission ke jurnal tentunya sudah menyiapkan manuskrip. Nah, ini adalah manuskrip yang saya siapkan pada waktu itu. Ini juga sudah saya proofread ke rekan saya di Malang. Waktu itu ada salah satu rekan saya dulunya pengajar IELTS saya waktu itu. Saya minta bantuan beliau untuk melakukan proofread. Sudah saya proofread bahasa Inggrisnya. Nah, ini adalah hasil dari skripsi mahasiswa. Ini adalah mahasiswa saya, bimbingan saya dari angkatan 2012, jurusan Teknik Kimia Universitas Brawijaya. Sudah menyelesaikan skripsi, sudah lulus, dan ini skripsinya rencananya akan kita publish gitu ke jurnal internasional gitu. Nah, ya, skripsinya dalam bahasa Indonesia, tapi saya dan juga mahasiswa saya inilah yang merubah semua ke bahasa Inggris. Nah, sebelum submit, jadi Bapak Ibu semua kalau bisa sudah menyiapkan manuskripnya, ini sudah jadi ya, diubah ke bahasa Inggris. Nah, nanti template itu bisa gini, jadi bisa menyesuaikan jurnal tujuan, atau bisa juga menyelesaikan manuskripnya dulu. Nanti template-nya kita tinggal ganti. Cuman lebih enak sih mungkin gini deh, diselesaikan dulu manuskripnya sampai abstrak. Nah, nanti kalau bingung ya, ini mau ke mana, mau ke ini. Nah, ini kita bisa menggunakan yang namanya journal guide gitu untuk mencari tujuan jurnal. Nah, ini. Jadi bisa ke journal guide, kita masukkan manuskrip title sama manuskrip abstrak. Nah, pada waktu itu saya masukkan ini, ketemunya adalah jurnal adsorption ini. Nah, pada waktu itu ketemunya jurnal adsorption. Nah, saya baca jurnal adsorption itu aims and scope-nya, oh ternyata cocok gitu dengan apa? Dengan ini ya, dengan naskah saya. Akhirnya ya udah saya putuskan untuk mencoba submit di sini. Tetap kita baca submission guideline. Ini penting juga bagaimana cara menyiapkannya. Ini karena tidak ada ini ya, tidak ada template. Jadi ya mau nggak mau kita harus baca sih gitu ya. Atau bisa pakai latex, teman saya belum bisa menggunakan latex. Nah, ini tidak ada ininya ya, tidak ada apa? Tidak ada template ya. Nah, ini kalau untuk citation manager bisa pakai EndNote style-nya dia. Oke, jadi ini ya bisa dibaca. Nah, setelah sesuai dengan ini semua gitu, saya coba submitkan. Ini harus benar-benar dibaca. Apakah ada fee-nya? Tidak ada. Kalau kita punya open access, ya ada gitu. Nah, ini ternyata harus bayar ya. Karena kalau open access, kalau kita memilih untuk open access, kalau close access ya udah nggak usah ya. Tuh. Tuh ya, kalau open access ternyata ini. Oke, kemudian saya coba submit manuskrip di sini. Nah, untuk submit manuskrip kita bisa klik ini ya. Sorry, ini saya logout dulu. Nah, kita bisa register sendiri menggunakan ORCID. Nanti kita register. Kalau belum ada, kita bisa register di sini. Tinggal masukkan nama-namanya atau kita masukkan ORCID kita juga tidak apa-apa, ya. Nah, ketika sudah mempunyai username dan password, di sini kita tinggal auto login. Nah, setelah login, itu kita tinggal submit new manuscript di sini. Nah, submit new manuscript, ikutin aja semuanya, proceed terus gitu ya. Saya kira ini simple, tinggal ikutin
prosesnya aja. Kadang kita dibutuhkan untuk memberikan suggested reviewer ke untuk naskah kita. Nah, itu bisa kita masukkan nama-nama yang mungkin expert di bidang kita ya, yang topiknya sesuai dengan penelitian kita. Ini kalau ini kan adsorpsi untuk CO2. Nah, nanti bisa material untuk adsorpsi CO2, siapa expertnya di bidang itu. Nah, kemudian kalau sudah selesai di submit, nah itu nanti akan kita akan mendapatkan email seperti ini. Nah, PDF has been built. Nah, kita cek PDF-nya. PDF-nya itu nantinya akan bentuknya seperti ini. Mana ya? Mungkin yang ini. Nah, nanti kalau kita sudah selesai melakukan submission, kita bentuknya seperti ini. Nah, ini kita cek semuanya sudah sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai, sudah oke, semuanya tinggal kita approve. Nah, di sininya nanti di mana ya? Di sini. Nah, saya balik ke main menu aja. Nah, ini nanti submission waiting for authors approval ini nanti akan ada satu nih. Nanti kita tinggal klik aja, kalau sudah oke ya tinggal kita approve. Nah, oke, nanti setelah selesai ya nanti akan jadi di sini submission being process. Kita tinggal menunggu apa balasan dari editor. Nah, oke, saya ini waktu itu pas ketika submit di jurnal ini ternyata manuskrip sendback. Nah, ada setiap perubahan status itu biasanya di email. Nah, kita sebagai corresponding author akan menerima email itu. Ya. Nah, ini harus corresponding authornya siapa, padahal sudah ya. Tapi ya oke lah, kasih tanda bintang di simbol manuskrip. Kemudian saya sudah rubah, kemudian submit, ya enggak resubmit lah ya, istilahnya resubmit, bukan submit ulang, tapi sudah saya ubah, diminta lagi only, jadi hanya satu nih responding yang tadi ya. Nah, kemudian setelah sudah selesai ini sudah ya, ini ya. Jadi sudah approve, kita approve PDF. Ini adalah tanggal 6 Agustus ya. Nah, 6 Agustus. Kemudian tidak beberapa lama sih, kemudian saya mendapatkan decision nih. Nah, decisionnya tanggal 26 Agustus. Jadi dari tanggal 6 Agustus sampai 26 Agustus saya mendapatkan review seperti ini. Ternyata with regret I must inform you that based on the advice received, the editor in charge of your manuscript has decided that your manuscript cannot be accepted for publication in adsorption. Ya, artinya ya di reject, cannot be accepted, nggak ada revisi apapun. Ya sudah. Nah, ini komennya sebenarnya komen yang kita terima cukup bagus, cukup untuk bisa meningkatkan kualitas dari paper kita ya, paper kita pada waktu itu. Nih, nah, ini ya. Jadi komennya bisa I read the paper with interest, but I cannot find any relations of the results with a model or nor any indication of an energy balance. Ya, pada waktu itu kita nggak menghitung sih energy balance-nya yang dibutuhkan berapa untuk menghasilkan adsorben dengan microwave dan adsorben dengan oven gitu ya. Itu bisa jadi studi yang cukup bagus gitu. Masalahnya kita nggak ngitung waktu itu. Ditanggapinya seperti apa ya, sudah nggak bisa ditanggapin karena cannot be accepted. I found your title somewhat misleading, given that we thought an energy balance is difficult to compare direct heating with something that is microwave assisted. Ya, jadi sebenarnya cukup bagus. Nggak apa-apa di reject, artinya apa, kita mendapatkan review yang cukup bagus nih untuk studi selanjutnya atau mungkin untuk perbaikan paper kita gitu ya. Jadi nggak usah khawatir meskipun di reject, ya nggak masalah. Ya kita ganti ke jurnal lain gitu dengan mungkin memperhatikan masukan-masukan dari reviewer di sini ya. Nah, ini juga bisa dicek di status ini. Submission with decision reject starting initial date submitted 6 August 2020.
status date 26 August 2020 reject. Ya sudah, ini di reject, tidak bisa diapa-apain lagi. Gitu. Akhirnya ya saya kita ganti ke jurnal. Yang kedua kita ganti ke Asian Pacific Journal of Chemical Engineering, mungkin lebih general. Oke, ini sudah ke submit, sama sebenarnya prosesnya. Kemudian dari tanggal berapa nih? 27 Agustus. Kemudian tanggal 3 September. Ya, ini di reject ya. Nah, ini has been declined for further consideration by APG. Kita tidak ada ininya, alasannya cuman unlikely successful doang gini ya. Ya, kita nggak menerima review apapun nih. Nah, ini mungkin nggak oke lah, kurang oke lah jurnalnya ya. Apa ya sedikit kecewa, cuma nggak apa-apa kalau saya sih nggak apa-apa ya di reject. Cuman kalau baiknya sih ada apa reviewnya yang seperti tadi ya gitu. Ya memang sih waktu itu kita tidak perbaiki karena memang kita belum punya data untuk perhitungan energi balance pada waktu itu. Ya udah, ini di reject ya. Ya alhamdulillahnya cepat gitu ya, nggak perlu menunggu lama untuk tahu decision dari editornya apakah di reject atau diteruskan. Kadang ada sih yang menunggu lama, itu ternyata tidak sesuai scope. Nah itu perhatikan kembali Bapak Ibu, kalau memang mau submit perhatikan kembali aims and scope-nya. Itu sangat penting biar tidak makan waktu dan tidak nanti menunggu lama ternyata di reject tidak sesuai scope, itu sayang waktunya. Baik, mungkin itu ya pengalaman saya submit ternyata di reject oleh jurnal. Tidak usah sedih, di reject oleh jurnal itu adalah pengalaman yang biasa, ya wajar lah mungkin ya. Bagi sebagian bahkan para peneliti atau ini ya expert atau author-author yang sering publikasi di sebuah jurnal pun juga pernah kok di reject. Jadi bukan pengalaman yang dalam tanda kutip memalukan, enggak. Ya namanya mungkin tidak sesuai scope atau mungkin paper kita butuh perbaikan. Ya ini yang terpenting adalah positifnya kita bisa mengambil beberapa perbaikan dari hasil review editor maupun reviewer di jurnal tersebut. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pengalaman tuh di reject oleh sebuah jurnal, mudah-mudahan bisa jadi motivasi tersendiri buat saya dan juga buat Bapak Ibu untuk tetap mempublikasikan penelitiannya agar bisa memberikan sumbangsi untuk ilmu pengetahuan, untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Demikian, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk tetap stay tune di channel YouTube saya di Octavian Rama. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.